Selamat datang Baka Vista, selamat datang di BWD Indonesia. Saya Ilham selaku ARD di PT BWD Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ilham. Terima kasih atas undangannya. Saya senang bisa berada di sini. Ya, baik, mari kita mulai ya. Saya sudah melihat atau membaca di CV Anda. Pengalaman Anda ini di bidang marketing konsumer elektronik terlihat sangat relevan ya Mbak. Bisa diceritakan sedikit tentang pencapaian terbesar Anda di pekerjaan sebelumnya? Tentu Pak, saya selama 3 tahun bekerja di Philips sebagai Digital Marketing and Brand Activation. Untuk pencapaian terbesar saya selama bekerja di Philips yaitu saya memimpin kampanye ketika peluncuran produk hair straightener dari Philips. Di situ mencapai target yang ditentukan dan bahkan melebihi. Awal targetnya itu 30% dan saya bisa melebihi dari target tersebut. Untuk strategi utamanya sendiri, saya mengajak micro-influencer yang berada pada bidang teknologi dan gaya hidup untuk membuat konten edukatif serta menonjolkan fitur yang baik dari produk tersebut, bukan hanya sekedar untuk promosi harga saja. Hmm, Bagus ya Mbak. Sekarang saya tanya mengapa Mbak Vista tertarik sekali ingin pindah ke industri otomotif, khususnya kendaraan fisik nih, dan memilih BWD kenapa ya Mbak? Saya melihat electronic vehicle itu sebagai revolusi yang besar. Ini bukan hanya tentang produk, tapi tentang perubahan gaya hidup. PYT ini adalah kunci dalam revolusi ini. Jadi saya tertantang untuk mengasah skill marketing saya dalam produk ini yang berdampak sangat luas serta sangat besar di dalam lingkungan kita. Saya percaya bahwa memasarkan electric vehicle ini bukan hanya sekedar menjual mobil. Jadi ini adalah menjual masa depan yang lebih bersih dan lebih cerah. Hmm, oke, saya ngerti. Kalau saya lihat dari CV Anda, saya mencantumkan kemampuan bahasa Mandarin ini cukup menarik ya Mbak. Untuk posisi marketing di sini bisa diceritakan sejauh mana pengusaha Anda dan bagaimana Anda menggunakannya. Oh iya Pak, untuk hal itu saya levelnya masih basic to immediate. Jadi saya bisa menggunakan bahasa Mandarin dalam kegiatan interaksi keseharian, lalu membaca email, serta memahami konten-konten dasar marketing gitu Pak. Saya belajar bahasa Mandarin karena saya sadar bahwa inovasi teknologi serta tren global itu berasal dari China. Di pekerjaan lama saya, beberapa kali saya menggunakan bahasa Mandarin untuk memberi pesan kepada supplier untuk tanya detail produknya seperti apa, dan itu membuat kita bekerja lebih cepat serta mengurangi miskomunikasi. Oke, oke. Contohnya sangat konkret ya. Coba kalau kita lihat lagi case-nya, misalkan kita akan meluncurkan nih sebuah kampanye untuk BWD Seal misalkan, yang menargetkan anak muda yang profesional di perkotaan. Kalau jadi Mbak Vista itu, bagaimana sih dan memanfaatkannya kemampuan bahasa Mandarin Mbak Vista ini dalam strategi marketing ini? Wah, ini pertanyaan yang bagus Pak bagi saya. Kemampuan saya dalam berbahasa Mandarin jadi value added yang unik. Yang pertama adalah market intelligence. Jadi saya bisa memantau langsung ketika kampanye PYD Seal berada di China. Jadi saya bisa melihat iklan, lalu berdiskusi di media sosial China seperti Weibo, lalu mereview pengguna yang berada di sana. Jadi saya bisa mengidentifikasi angel mana yang paling terbaik dan insight mana yang masuk dan cocok dengan pasar di Indonesia. Kedua itu content creation. Jadi saya bisa membantu tim dalam memahami materi promosi yang berasal dari China. Ketika ada tagline atau konsep yang
terjemahannya kurang tepat atau kurang harfiah, saya bisa membantu agar tetap relevan dan esensinya masih asli. Untuk yang ketiga yaitu komunitas. Jadi saya bisa berkomunikasi langsung dengan ekspatriat China atau penggemar merek China di Indonesia. Dalam bahasa mereka, saya dapat membangun engagement hingga mendapatkan feedback yang lebih otentik. Oke, pendekatan yang sangat proaktif dan strategis ya. Saya suka sih itu. Sekarang boleh Mbak Kavista kalau semisal ada yang ingin ditanyakan kepada saya, apa yang ingin Mbak Kavista tanyakan kepada Sami? Terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, seberapa besar otonomi tim marketing Indonesia dalam mengembangkan kampanye lokal dibandingkan dengan mengikuti arahan dari kantor pusat di China? Oke, pertanyaan yang sangat relevan ya. Untuk otonomi kami memiliki konsep lokalisasi ya Mbak. Kalau dilihat dari strategi, maksudnya strategi inti dan global, tapi eksekusi dan kreativitas kampanye sangat diserahkan kepada tim lokal agar sesuai dengan budaya dan selera pasar Indonesia. Bakal Vista akan memilih kebebasan untuk berinovasi. Untuk pertanyaan saya yang kedua, apakah BYD ini dapat mendukung karyawan untuk terus belajar menggunakan bahasa Mandarin, misalnya melalui kursus internal? Lalu untuk pengembangannya di sini, untuk masalah bahasa, kami memilih program pelatihan bahasa Mandarin, Mbak, yang disubsidi oleh perusahaan kami karena kami memahami ini adalah aset yang sangat penting, Mbak, untuk komunikasi dengan kantor pusat dan memahami produk secara mendalam. Itulah jawaban yang saya sangat harapkan. Terima kasih banyak Pak Ilham. Sama-sama, baik Mbak Kavista. Sekali lagi terima kasih ya atas waktu Mbak Kavista. Kami akan melakukan evaluasi dulu dan akan menghubungkan Mbak Kavista kembali untuk informasi lebih lanjut dalam 1 minggu ke depan ya. Oke Pak, saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Selamat pagi.